Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini berada di dalam Tuhan. Pada kesempatan yang Tuhan adakan mendengar firman-Mu, kami sama-sama mempelajari tentang firman-Mu apa. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi hamba-Mu dalam mendapatkan firman-Mu, berkati dan berdoa dan berdoa. Biarlah apa yang telah disampaikan sesuai dengan sebelum kami silakan dan Tuhan akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Pagi. Lagi saya sapa, selamat pagi. Pagi. Haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini di mana dalam satu minggu ini Tuhan sudah menolong kita, sudah memberikan kekuatan kepada kita, mulai dari kesehatan, mulai dari kekuatan dan di mana aktivitas kita selama satu minggu ini sudah berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa itu semua karena kekurangan Tuhan. Nah, baik teman-teman, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Sekali lagi, Markus 5 ayat 25 sampai 34. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik, kita akan membacanya secara sponsoral. Nanti saya akan membacanya mulai dari perikop, nanti teman-teman yang bacakan mulai dari ayat pertama sampai seterusnya. Baik, saya membaca mulai dari perikop. Yesus mengusir roh jahat dari orang berasa. 1-2 ayat. Adalah Di seberang danau di daerah berasa. 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Semua kenapa lama setengah ini? Ayat kedua. 2, 3. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menyelamatkannya. Oke, baik. Penulis kitab Markus ini yaitu Markus sendiri dan ditulis pada tahun 55 sampai 56 Masehi. Nah, latar belakang nats ini yaitu bahwa mengisahkan tentang setelah Yesus Kristus mendarat kembali di Kapernaum, bahwa sesudah berlayar menyeberang danau di Tiberias di daerah orang Gerasa atau di Gadara, di mana ia membuat mukjizat mengusir roh jahat. Nah, setelah itu datanglah seorang kepala rumah ibadah untuk menemui Yesus supaya untuk menyembuhkan atau memohon kepada Yesus Kristus untuk menyembuhkan anaknya yang berusia 12 tahun yang sudah mengalami penyakit selama 12 tahun. Nah, Bapak Ibu dan saudara kita kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini itu yang kita bahas pada pagi hari ini ialah tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang menderita saat pendarahan selama 12 tahun. Lamanya, bahwa kita tahu bahwa ayat peristiwa ini kita sudah banyak sudah mendengarkan tentang nats ini atau tentang perempuan yang sudah mengalami penyakit ini, bahwa saya akan membahasnya pada pagi hari ini kepada kita, dan saya akan menaikkan tema kepada kita bahwa
yaitu hidup yang beroleh kemenangan. Nah, bagaimana cara kita untuk beroleh kemenangan? Nah, dalam ayat 25 sampai 34, nah kita sudah tahu bahwa mengisahkan seorang perempuan yang mengalami penderitaan selama 12 tahun. Nah, dalam arti pendarahan dalam kamus besar bahasa Indonesia itu pendarahan ini pengaliran darah di dalam luar atau dalam tubuh. Nah, peristiwa keluarnya darah ini sebagai akibat pecahnya pembuluh darah dan sebagainya. Ada beberapa tafsiran masalah yang dialami oleh perempuan ini ialah dia hidup dalam tekanan, dia hidup dalam penolakan dan keterangsingan. Karena kenapa? Dia memiliki penyakit yang najis pada zamannya, sehingga pada zaman itu dia dilarang untuk berinteraksi kepada orang-orang atau di sekelilingnya. Karena kenapa? Penyakit yang dialami itu membuat mereka cicik atau sangat berbahaya pada saat itu. Karena penyakit itu sangat menular pada di sekeliling atau di tempat-tempat di luar sana. Nah, jadi teman-teman, menderita pendarahan selama 12 tahun ini pastinya hal yang dia menyesatkan atau menyesatkan dirinya. Pasti dia banyak mengalami penyakit yang di dalam tubuhnya itu. Dia merasakan penyakit sungguh sangat sakit dalam tubuhnya. Pasti keadaan yang dialami, penyakit yang dialaminya itu pasti tidak bukan hal-hal penyakit sepele. Pasti dia banyak merasakan penyakit yang sangat membuat dirinya menderita, sehingga dia tidak bisa membuat apa-apa. Nah, bahkan pada saat itu dia sangat bergumul kepada Tuhan dan dia ingin penyakitnya itu sembuh pada saat itu. Nah, saya akan membagikan poin pada kitab yang pada saat ini. Yang pertama, memiliki iman kepada Kristus Yesus. Mari kita coba lihat pada ayat 27 sampai 28. Saya minta ada Sepi untuk membacakan kepada kita. Ayat 27 sampai 28. Markus 5 ayat 27 sampai 28. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, terima kasih. Nah, apa yang terjadi dalam pertanyaan kita dalam hidup kita yaitu pasti dalam ayat ini sudah benar-benar jelas bahwa dia berkata bahwa asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, dalam arti dia perempuan ini mempunyai kepercayaan dalam hidupnya tanpa dia ragu bahwa dia ingin menjamah jubah Tuhan Yesus Kristus, karena dia mempunyai iman, kepercayaan dalam hidupnya supaya dia mengalami penyembuhan dalam dirinya. Nah, sehingga dia benar-benar meminta dalam dirinya supaya penyakit yang dialami dalam tubuhnya itu ingin Tuhan menyembuhkannya. Nah, yang telah dilakukan oleh perempuan ini adalah melakukan pengobatan di mana-mana, bahwa perempuan ini sudah melakukan pengobatan di mana-mana
pada di luar sana bahwa dia berulang-ulang, baik itu kepada tabib atau dukun, dia sudah meminta kepada orang-orang hebat di luar sana bahwa dia mencari solusi bagaimana cara supaya penyakitnya yang dialami itu bisa disembuhkan. Nah, karena pada saat itu tidak ada seorang pun yang menyembuhkannya. Nah, dia berusaha dan semua harta yang dia miliki dia rela memberikan kepada orang-orang supaya penyakitnya akan disembuhkan. Nah, tapi karena kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Semua harta yang dia miliki sudah berikannya kepada orang-orang di luar sana, sehingga dia berusaha pada ayat 28 ini, sehingga dia berusaha mencari Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia mendengar kabar bahwa pada saat itu dia mendengar Tuhan Yesus sedang bersama-sama atau di antara orang-orang di luar sana. Tuhan Yesus sedang berjalan dan sedang menuju di perjalanan di tempat Kapernaum, bahwa dia mendengarkan tentang Yesus. Nah, sehingga perempuan ini memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dia menjamah jubah Yesus, sehingga dikatakan pada ayat 29 itu, seketika itu juga berhentilah pendahara hanya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, ini dalam 29 ini dia berkata bahwa dia merasakan penyembuhan setelah dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita ambil pada poin ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, bahwa kita harus mempunyai iman dari segala apapun yang kita alami pada saat ini, maupun dari pergumulan kita. Mungkin akhir-akhir ini kita banyak sekali yang kita alami tentang ekonomi, baik dalam pendidikan. Pasti kita sering bertanya-tanya dalam diri kita, kenapa ini semua terjadi dalam hidup kita. Kepada diri saya, kenapa bisa terjadi? Nah, pasti kita semua mengalami kesusahan dan penderitaan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, kita harus mengambil poin penting dalam perempuan ini, bahwa kita harus punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus Kristus bisa menolong kita di mana kita merasakan penderitaan atau kesusahan atau kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada amin teman-teman? Amin. Poin yang kedua yaitu memiliki aksi iman atau tindakan. Nah, baik, saya akan baca 20b, yaitu dalam 27b menjelaskan bahwa perempuan itu mendatangi atau mendekati Yesus dari belakang atau di tengah-tengah kerumunan orang yang menjamah jubah Yesus tadi, bahwa dia bahkan dalam terjemahan lain menjelaskan bahwa menyelinap atau di antara orang-orang dan mendekati Yesus di belakang, lalu menjamah Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini adalah suatu usaha perjuangan yang sangat luar biasa, di mana dia harus berjuang untuk mendekati Yesus di tengah-tengah kerumunan banyak orang, dan bahkan sampai menyelinap atau menyusup, menyelundup, masuk dengan sembunyi-sembunyi melintas ke dalam. Dia masuk secara diam-diam di antara keramaian banyak orang.
untuk mendapati Yesus dan menjamah jubahnya. Nah, itu yang dikatakan pada poin ayat 27 itu bahwa perempuan ini dia berjuang, dia berusaha ingin mendapati Yesus pada saat itu. Nah, jadi apa yang terjadi setelah dia mendapat Yesus dan menjabat Tuhan Yesus, yaitu dia mengalami kesembuhan dari penyakitnya. Nah, bahwa dikatakan dalam ayat 29 tadi bahwa hal ini adalah hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Nah, dia mengalami kesembuhan. Nah, jadi untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ialah, apakah kita telah bersungguh-sungguh mencari Tuhan? Nah, apakah kita sudah memiliki iman yang hanya kepada Yesus? Apakah kita telah melakukan apa yang menjadi bagian kita? Nah, jadi teman-teman, itu semua kembali pada diri kita masing-masing. Jadi kita harus bergumul kepada Tuhan, dan kita harus berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi kesulitan kita dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, untuk itu mari kita memiliki iman yang teguh kepadanya, bahwa kita harus bersungguh-sungguh mencari untuk mendekati kepada Tuhan. Nah, kita berdoa menyembah Dia serta melakukan firman-Nya. Nah, kita pasti tahu bahwa Tuhan akan menolong kita pada saat kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, bahwa kita tahu Tuhan akan pasti menolongnya dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah tahu semua, Dia akan kerja dalam hidup kita. Nah, itulah poin yang kedua, dan sekarang kita akan lanjut pada poin yang ketiga, yaitu hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Nah, baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, di ayat yang 33 sangat jelas semua bahwa perempuan itu tersungkur di hadapannya Yesus dan di tengah tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, apa yang dia katakan pada ayat 33 ini itu, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, perempuan ini jujur mengakui di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh murid-murid Tuhan Yesus, dan di depan orang banyak pada saat itu, bahwa dialah telah menjamah Yesus. Nah, tentunya dia penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, pada saat itu dia sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana dia pada saat itu dia mengalami kesembuhan, dia benar-benar bersyukur. Nah, tentunya teman-teman kalau sudah mengalami yang namanya kemenangan, pasti teman-teman akan merasa bersyukur sekali untuk mendapatkan kemenangan itu. Ketika sudah mencapai tujuan, pasti teman-teman akan bersyukur sekali sudah menuju apa yang teman-teman tuju pada saat itu. Nah, sehingga perempuan ini sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana dia sudah mengalami kesembuhan dalam tubuhnya. Dia benar-benar merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya pada saat itu, sehingga dia merasakan sukacita kepada Tuhan. Dia merasakan kedamaian dalam hidupnya. Nah, tentunya perempuan ini sangat dia bersyukur, sehingga dia jujur atau mengakui di hadapan Tuhan. Dia mengakui kepada orang-orang di seluruh di hadapan Tuhan, baik di murid-murid Tuhan Yesus, dia mengakui apa yang dia rasakan pada saat itu. Nah, jadi
sudah jelas bahwa perempuan ini dia sudah mengalami kesembuhan, dia mengalami rasa syukur, dia mempunyai sukacita, dia mengalami ucapan syukur dalam hidupnya. Nah, jadi teman-teman, hal apa yang kita ambil pada ayat yang kita baca pada saat ini itu, marilah kita mempunyai iman dan marilah kita memiliki iman hanya kepada Yesus Kristus dan percaya akan pertolongannya, baik serta melakukan kehendaknya, bahwa kita tahu bahwa pasti akan mengalami pertolongan Tuhan dalam perkara-perkara yang ajaib di luar biasa dari Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kita harus percaya kepada Tuhan dan kita harus benar-benar memiliki iman kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang menolong kita dimanapun kita mengalami kesusahan, dimanapun kita mengalami penderitaan, bahwa Tuhan akan memberikan ajaib atau mujizat yang kita alami pada saat itu. Nah, jadi teman-teman, pada saat ini biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini semoga memberkati kita semua. Nah, jadi teman-teman, itu aja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Tuhan-Mu. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terus mengingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Kami harus belajar dari firman pada saat ini bahwa sudah benar memiliki iman, percayaan kepada Tuhan, bahwa kami yakin Tuhan terus menolong kami di mana kami mengalami penderitaan atau kesulitan. Pasti kami yakin bahwa Tuhan akan menolong, akan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, ya Allah. Dan juga Tuhan, segala kegiatan pada tadinya Tuhan, ibadah selanjutnya kami serahkan dalam Tuhan. Kami mengucap syukur, ya Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Halo.